masuk dengan hati tulus menghadap Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Kita dibenarkan kerana iman, ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi, haleluya, yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Yesus, puji 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 Hosana. Yesus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi, haleluya, yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Kita dibenarkan kerana iman, ada damai dengan Allah Yesus Kristus oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberi, haleluya, yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Betapa indah terjalin mesra, satu dalam kasih kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita kembali bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sekali lagi. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling berduka. Di dalam kasih Yesus kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersyukur
bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Silakan duduk, saya serahkan kepada hamba. Malam ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama keluarga tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Jadi pada malam ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan kita pada malam ini. Kita melihat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia akan dikatakan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, di mana Asia akan mengambil satu firman itu, tetap kuat di dalam iman. Tetap kuat di dalam iman. Kita tahu bahwa pada masa sekarang ini kita memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan. Meskipun kita merasa tiada harapan di dalam kehidupan kita, namun kita harus tetap kuat di dalam semua keadaan hidup kita sebagai manusia. Karena kadang-kadang kita seringkali putus asa dalam kehidupan kita, sehingga kita hilang harapan dalam melewati segala cabaran, cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Namun kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-11, sungguh jelas yang menyatakan kepada kita di mana bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan yang baik tepat pada waktunya. Dia katakan dari awal sampai akhir Tuhan akan mengerjakan sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang tetap berdiri teguh di dalam iman mereka, yang tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun meskipun manusia tidak ada, dalam secara manusia kita tidak punya harapan, namun Tuhan memberikan kita kekuatan. Apa yang dikatakan dalam ayat ke-11 ini, bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini berarti satu janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu yang sulit akan menjadi indah pada waktunya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita, karena kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Tapi firman Tuhan pada malam mengingatkan kita supaya kita tetap kuat di dalam iman kita. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini bahwa Tuhan itu akan melakukannya tepat pada waktunya. Bahkan ia akan berikan kekekalan. Berarti Tuhan itu akan menguatkan hati kita ini
Walaupun kita seringkali mau menyerah, tapi Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita kekal, bukan kekalan hati kita. Berarti kita tidak mudah mengalah dalam semua keadaan hidup kita, tapi kita akan berusaha sehingga kita boleh melewatinya di dalam kehidupan kita. Karena kita tetap kuat iman kita dalam Tuhan. Kita tetap berteguh dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan bahwa Dia akan melakukannya tepat pada waktunya. Jadi apapun keadaan kita hari ini, tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Apapun kesulitan kita, apapun yang kita mau, kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa kita akan memiliki sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pada firman Tuhan, Dia akan melakukannya tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Berarti setiap orang percaya beriman kepada Tuhan, kita akan melatih segala sesuatu dengan indah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Inilah kunci utama bagi kita untuk tetap kuat di dalam iman, di mana Tuhan akan melakukannya, akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dikatakan Dia akan berikan kekuatan untuk melewati segala hal dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan hal yang seterusnya, kalau Tuhan sudah menguatkan hati kita ini, dan Dia katakan di sini bahwa tapi manusia tidak dapat menyelaminya di dalam kehidupan tersebut. Memang betullah kita tidak dapat memahami bagaimana pekerjaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat merasakan kalau kita ada sukacita, kita boleh bersyukur karena semuanya adalah kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di sini bahwa kita tidak dapat menyelami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kita dapat melewatinya karena kita ada kekuatan. Kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah menjara. Sehingga dikatakan bahwa kita ada kekuatan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa Dia akan melakukannya dari awal sampai akhir hidup kita. Berarti Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita, sehingga kita boleh melewatinya dengan iman kepada Tuhan, dengan iman percaya, berharap kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, Dialah sumber keselamatan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu kita harus tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Lalu dalam hal seterusnya, dalam kita tetap kuat dalam iman, kita lihat dalam Yeremia 29 ayat ke-11, di mana setiap orang yang tetap berdiri teguh dalam iman, mereka akan menerima janji Tuhan dalam kehidupan mereka yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam ayat ke-11, sini merupakan janji Tuhan bagi kita. Dia menyatakan di sini ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi kita yang tetap berdiri teguh dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangannya bagi kita. Apa rencana kita? Tuhan sudah mendahului dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa rencana dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan mengabulkannya sesuai dengan iman, percaya kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebab dia katakan rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Dia memberikan rancangan-rancangan yang memberikan damai sejahtera, tidak mendatangkan kecelakaan bagi kita. Tetapi kata firman Tuhan, Dia akan memberikan kita rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan untuk memberikan masa depan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini, apapun keadaan kita, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana terbaik bagi saya dan saudara pada malam ini, dan Tuhan melakukannya sesuai dengan iman kita kepada Dia. Dan Dia katakan bahwa damai sejahtera diberikan oleh Tuhan itu adalah damai sejahtera yang berikan kita kekuatan, berikan kita penghiburan, berikan kita sukacita, dan membuatkan kita lebih memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, kita lihat dalam Filipi 4 ayat ke-6, sebagai ayat terakhir kita pada malam ini. Kita lihat bersama-sama dalam Filipi sebagai ayat terakhir kita yang ke-6.
Siap ayat yang ke-6 dikatakan di sini. Filipi 4 ayat yang ke-6. Bagi kita. Dia katakan Tuhan mengajar kita. Kalau kita menikmati segala kemurahan Tuhan, kita menikmati segala rancangan damai sejahtera daripada Tuhan. Yang pertama-tama dia katakan di sini bahwa dia katakan dalam ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu kunci utama bagi kita. Khawatir berarti kita tidak percaya bahwa itu akan kita terima di dalam kehidupan kita. Khawatir berarti kita bimbang kalau kita tidak mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita mencapainya, kita sudah khawatir, berarti kekhawatiran atau kebimbangan itu akan menghalang Tuhan berkati kehidupan kita. Dia akan menghalang kita untuk menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sebelum hal itu diterima, kita sudah khawatir. Apakah ini saya akan terima? Apakah yang akan terjadi dalam hidup kita? Dan mulai hal ini, kekhawatiran ini akan menghalang berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menghalang pekerjaan Tuhan untuk bekerja lewat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Tapi apa kata firman Tuhan ini? Boleh dikatakan di sini dan ayat yang seterusnya. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah, itu di dalam doa kita kepada Tuhan. Jadi sebelum kita menikmati segala rencana kita, melihat keberhasilan kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Dia, bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita minta agar semuanya Tuhan kerjakan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga melalui doa kita hanya mampu berserah, menyerahkan semua yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan mendengarkannya sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan iman kita, bahwa kita akan menikmati segala apa yang kita minta kepada Tuhan. Dan dia katakan di sini bahwa kepada Allah dalam doa dan permohonan, berarti kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk memohon, meminta daripada Tuhan. Seterusnya kita serahkan kepada Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, dan kita akan menikmatinya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Yang dikatakan di sini dalam hal yang terakhir dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita sudah menikmati ataupun tidak dapat kita menikmati, kita tetap berucap syukur. Karena mungkin kalau kita sudah menikmatinya, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kita tidak menikmatinya, itu bukanlah kehendak Tuhan untuk kita. Tapi tetap percaya pasti ada sesuatu yang lebih indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kuncinya pertama-tama dalam hal yang ketiga ini, dalam kita tetap kuat dalam iman. Ingatlah bahwa Tuhan akan melakukannya tepat pada waktunya, indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Rencana Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Dan yang ketiga, bahwa Dia menyatakan bahwa kita harus menyatakan dengan ucapan di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita, melalui doa kita kepada Tuhan, melalui permohonan kita, dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat itu. Jadi ketiga-tiga hal adalah kunci bagi kita untuk tetap kuat dalam iman. Kita mengimani apa yang kita dengar, kita mengimani apa yang kita perlukan dalam janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mulai hal ini kita akan menikmati ketiga-tiga hal ini. Kita akan tetap kuat dalam iman kita sebagai orang-orang yang percaya dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, tapi andallah Tuhan. Tetaplah kuat dalam iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita, dan kita akan menikmatinya sesuai dengan rencana Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Namun jangan pernah berhenti, tetap berdoa dengan penuh permohonan kita kepada Tuhan, dan tetap mengucap syukur dalam semua hal di dalam kehidupan kita. Sebab semua itu dari kehendak Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sampai di sejak kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan, agar Tuhan tetap menguatkan iman kita, agar Tuhan itu menyatakan segala sesuatu indah pada waktu dalam kehidupan kita, dan kita menikmati rencana Tuhan sebaiknya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Telah memulai segala
baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Allah, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Terima kasih-Mu padamu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Di sini saya ingin bertanya. Kami minta doa. Dan anak-anak ini menjaga mereka, bagi anak-anak ini kami serta sekolah ini apapun penyelesaian mereka berjalan Tuhan akan sendiri mereka apapun berjalan dapat anak-anak atau sisi mereka dan jangan buatkan mereka di rumah ini luar biasa mereka rumah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan sebab rumah yang ada sekarang ini kami serahkan ke dalam tangan Kau memimpin menjaga rumah ini Kau berkati bersama-sama di keluarga ini dan korban pertengahan hingga akhirnya Bapa. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau pimpin setiap langkah perjalanan kami Tuhan, agar kami sampai ke rumah kami dengan keinginan dan keinginan Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau terus menyertai kami semua, bahkan keluarga sendiri, biar sukacita Tuhan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, dan kesatuan kami Tuhan tidak hanya sampai di sini, tapi biarlah kami bersatu hati untuk terus melayani Engkau Tuhan dimanapun kami berada, bahkan di gereja Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih dan kemurahan kepada kami. Kami tutup ibadah kami pada malam ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat malam. Dah.